selamat pagi. Kita bertemu lagi di pembelajaran matematika ya. Sebelumnya berucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya di pertemuan 1 kemarin kita sudah membahas tentang statistika. Nah, di pertemuan kedua ini kita juga tentang statistika. Bedanya apa? Kalau di pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang min, median, modus. Min itu apa? Rata-rata. Median, data tengah. Kemudian modus apa? Nilai yang sering muncul. Nah, hari ini di pertemuan kedua Bu Argi akan memaparkan materi tentang kuartil data tunggal. Mungkin tidak asing buat kalian kuartil itu apa ya dulunya, karena di waktu SMP atau kelas 11 pun Bu Argi rasa kalian sudah mendapatkan dari guru matematika kalian. Tetapi di sini Bu Argi mengajarkan lagi ya. Oke, untuk selanjutnya materi yang kita bahas hari ini adalah tentang kuartil. Materinya ada di sini. Kuartil itu apa? Kuartil adalah data yang dibagi menjadi 4 bagian sama banyak. Jadi ada sekelompok data. Dari sekelompok data itu kita bagi menjadi 4 bagian sama banyak. Nah, di sini sebelum kita membagi, kita harus mengurutkan dulu data terkecil sampai data terbesar. Nah, di antara data terkecil dan data terbesar itu terdapat kuartil. Ada kuartil 1, ada kuartil 2, ada kuartil 3. Nah, apa kuartil 1 itu? Kuartil 1 itu nama lainnya adalah kuartil bawah. Jadi paling bawah, paling kecil, nilainya juga yang kecil. Kuartil tengah itu apa? Kuartil 2. Nah, kuartil tengah itu juga disebut dengan median. Kalau kemarin kalian belajar median itu dibedakan menjadi 2 ya. Kemarin ada median genap dan median ganjil. Ketika genap maka datanya pasti ketemu 2 angka. Nah, di sana kita harus menghitung rata-ratanya dengan dibagi 2. Nah, yang kuartil 3 disebut juga dengan yang namanya kuartil bawah. Nah, itu adalah materi dari kuartil. Bu Argi tidak lama-lama, langsung saja kita bahas tentang soalnya saja. Langsung aplikasi ke soal. Ada sebuah masalah. Oke, masalahnya seperti ini. Data nilai matematika dari 10 anak adalah 6, 5, 6, 4, 7, 7, 6, 8, 5, 9. Nah, dari data tersebut kita dapat menghitung nilai minimum, maksimum, kuartil atas, kuartil tengah, kuartil bawah, atau Q1 ya, dan seterusnya. Nah, jadi kita punya data. Dari data itu kalau dalam statistika pasti bisa dicari rata-ratanya, mediannya, modusnya, kuartilnya. Nah, di sini kita akan mencari kuartilnya, nilai maksimum dan nilai minimum. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Oke, pembahasan. Oke, tadi kita punya data 65, 64, 77, 68, 5, 9. Nah, data ini kita urutkan menjadi dari data terkecil hingga terbesar, sehingga datanya kita peroleh 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9. Nah, dari pengurutan data tadi kita simpulkan nilai terendahnya berapa? 4 ya. 4 itu adalah nilai terendah atau nilai minimum. Kemudian 9 itu adalah nilai maksimum karena nilai paling tinggi. Nah, dari data ini kan ada 10, datanya ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gampangnya untuk kita mencari kuartilnya lebih baik kita bagi menjadi 2 dulu. Jadi seperti ini. Oke, 5 dari kiri, kemudian 5 ke kanan. Karena ada 10 berarti 5, jadi sama banyak ya membaginya, tidak boleh yang 1, 5, yang 1, 6, atau yang 1, 4, yang 1, 6. Jadi harus seimbang. Nah, di antara kelima data, oke, kita cari yang pertama dulu, nilai yang paling kecil. Dari 4, 5, 5, 6, 6, di sini kan ada 5 data. Dari 5 data ini pasti ada nilai tengahnya. Nah, nilai tengahnya berapa? Nah, kemudian di antara
ke 10 bilangan ini juga ada tengah-tengahnya. Ingat, kalau datanya genap, pasti ketemunya ada 2 angka di tengah-tengahnya, yaitu data ke-5 dan data ke-6. Kemudian di antara 6 sampai 9 ini, ke panah ke kanan itu 5 angka juga ada nilai tengahnya ya, sehingga ketemunya untuk data yang pertama itu adalah kuartil satunya 5. Kemudian untuk yang kedua tengah-tengahnya adalah 6 dan 6. Kemudian yang ketiga adalah 7. Nah, 5 itu disebut dengan Q1. Q1 tadi apa? Disebut juga dengan kuartil bawah. Oke. Kemudian yang 6 dan 6, karena ada 2 data, dia berada di data ke-5 dan data ke-6. Kita ambil tengah-tengahnya atau rata-ratanya, yaitu 6 ditambah 6 dibagi 2. Jadi ketemunya adalah 6. Sehingga kuartil 2-nya atau kuartil tengahnya atau mediannya adalah 6. Kemudian untuk nilai yang kuartil 3 adalah 7. Kuartil 3 itu disebut juga apa? Disebut dengan kuartil atas. Itu pembahasannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai maksimum dari sebuah data dan minimum dari sebuah data di atas, minimum 4, maksimumnya 9, kemudian kuartil atasnya 7, kuartil tengahnya tadi 6, kuartil bawahnya adalah 5. Itu adalah pembahasan dari kuartil, nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, untuk singkatkan, jelaskan. Jadi selanjutnya kalian bisa memecahkan masalah sendiri ya. Ini Bu Arki punya permasalahan, bisa kalian kerjakan di buku tugas, lalu kalian kirim tugasnya nanti lewat Google Form yang Bu Arki kirim alamatnya di grup kelas kalian ya. Satu saja soalnya, wajib dikerjakan, tidak boleh ada yang mencontek. Ini gampang sekali, tidak usah WA teman untuk ngasih jawaban atau lainnya ya. Jadi ada soal seperti ini: di suatu perusahaan pabrik kertas di Surabaya telah melaksanakan SOP untuk new normal di masa COVID-19. Perusahaan tersebut berlakukan wajib memakai masker, sedia hand sanitizer, pengecekan suhu untuk memasuki kawasan pabrik. Suatu hari perusahaan ingin mendata suhu sampel dari 8 karyawan yang posisi kerjanya di ruang VIP. Data tersebut diperoleh besar suhu sekian ya. Nah, ini ada berapa data? Ada 8. Nah, kalian cari tahu apakah bisa dibagi menjadi 4 bagian, kemudian apakah bisa dicari suhu terendah, suhu tertinggi, kuartil bawah, tengah, dan atasnya. Oke. Itu adalah penjelasan singkat dari kuartil data tunggal. Untuk data tunggal selanjutnya akan Bu Arki jelaskan di pertemuan ketiga besok. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum Bu Arki akhiri, Bu Arki pesan kepada kalian bahwa keberhasilan bukan milik orang pintar. Keberhasilan adalah milik mereka yang selalu berusaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.